Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Alexandria, apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tematik 3C subtema 3 dengan materi pembahasan kita yaitu tentang perubahan wujud benda. Sebelum kita mulai, marilah bersama-sama kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, setelah belajar kalian mampu mengetahui pengertian perubahan wujud benda dan macamnya. Yang kedua, setelah belajar kalian mampu mengetahui contoh peristiwa perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Oke teman-teman, tanpa buang waktu lama, yuk. Wujud benda ada 3, yaitu benda padat, gas, dan cair. Seperti pembahasan pekan lalu, kita sudah belajar tentang wujud benda. Ya benar, ada 3, padat, gas, dan cair. Jika benda tersebut dipanaskan, didinginkan, atau diletakkan di ruang terbuka, apakah akan mengalami perubahan? Nah, kita belajar yuk sama-sama. Perubahan wujud benda adalah suatu proses perubahan wujud dari suatu benda menjadi wujud yang lain. Perubahan wujud benda terjadi karena peristiwa pelepasan dan penyerapan kalor atau energi panas yang biasanya terjadi akibat tindakan pemanasan, pendinginan, dan pengembunan. Nah, perubahan wujud benda ada 6 jenis perubahan. Yang pertama, mencair atau melebur. Yang kedua, membeku. Yang ketiga, menguap. Yang keempat, mengembun. Yang kelima, menyublim. Yang keenam, mengkristal. Nah, dari keenam ini dibagi menjadi 2. Ada perubahan wujud benda akibat melepaskan kalor atau energi panas. Apa saja? Ada membeku, mengembun, dan mengkristal. Ini terjadi perubahan wujud benda akibat melepaskan kalor atau energi panas. Nah, ada juga perubahan wujud benda akibat menyerap kalor atau menyerap energi panas, yaitu ada mencair, menyublim, dan menguap. Kita kenalan yuk satu-satu tentang perubahan wujud bendanya. Kita mulai dari mencair atau melebur. Mencair atau melebur adalah peristiwa perubahan wujud benda dari padat menjadi benda cair. Mencair terjadi akibat benda menyerap atau menerima energi panas yang disebut kalor sehingga benda padat berubah menjadi cair. Apa saja sih contoh benda yang mencair atau melebur dalam kehidupan kita sehari-hari? Ada lilin akan meleleh jika terkena panas. Nah, Miss Iu sudah sediakan gambarnya. Jadi, lilin itu yang dibakar adalah bagian sumbunya. Sementara bagian lilinnya atau bagian putih-putih dari lilin tersebut dia akan meleleh jika terkena panas dari sumbu tersebut. Yang kedua, es krim akan meleleh jika di tempat terbuka. Itu disebabkan karena suhu udaranya menjadi lebih panas. Yang ketiga, es batu yang diletakkan di tempat terbuka akan mencair. Ini hampir sama seperti es krim ya. Jika diletakkan di tempat terbuka dia akan mencair. Yang berikutnya, mentega atau butter. Nah, ini biasanya digunakan oleh orang tua kalian, akan meleleh jika dipanaskan. Nah, berikutnya adalah tentang membeku. Membeku adalah peristiwa perubahan wujud benda dari benda cair menjadi benda padat. Membeku terjadi akibat benda melepaskan energi panas yang disebut kalor sehingga benda cair berubah menjadi padat. Nah, contohnya membeku. Pembuatan agar-agar yang tadinya cair lama-kelamaan akan memadat. Ketika kita masak, agar-agar masih dalam keadaan cair, kemudian
didiamkan sampai dalam keadaan tidak panas agar-agarnya, maka dia akan memadat dengan sendirinya. Yang berikutnya, lilin cair yang didinginkan akan membeku. Nah tadi kalau tadi meleleh lilinnya, nah hasil lelehannya ini nanti dia akan membeku dengan sendirinya. Terus kemudian pembuatan gula Jawa. Ini Misius ada foto gambar dari agar-agar yang kemudian memadat, kemudian ada lilin yang cair tadi, terus kemudian menjadi membeku, terus kemudian pembuatan gula Jawa. Nah, yang keempat tidak kalah penting, air yang dimasukkan ke dalam freezer atau pendingin akan berubah menjadi es batu. Nah, yang berikutnya yaitu menguap. Menguap adalah peristiwa perubahan wujud benda dari benda cair menjadi benda gas. Nah, menguap terjadi akibat benda menerima energi panas atau kalor sehingga benda cair berubah menjadi gas. Nah, apa saja sih contoh menguap? Yang pertama, saat memasak air akan mendidih dan jumlahnya akan berkurang. Nah, hal ini disebabkan karena kenapa? Nah, ini asap yang keluar ini merupakan hasil dari menguap air tersebut, makanya jumlah airnya juga akan berkurang. Yang kedua, menjemur baju. Baju basah yang dijemur lama-kelamaan akan mengering. Nah, iya, hal ini disebabkan karena baju yang basah tersebut mengalami penguapan yang dibantu oleh matahari maupun bantuan dari angin. Yang ketiga, alkohol yang diteteskan di tangan akan menguap sehingga tangan menjadi dingin. Nah, baru-baru ini kita pakai semenjak ada COVID, kita pakai hand sanitizer. Nah, dia mengandung alkohol. Kalau ditaruh di tangan, biasanya kita terasa dingin. Nah, hal ini yang disebut dengan penguapan pada alkohol, atau di parfum juga bisa. Dia menguapnya menjadi harum, menjadi wangi. Oke, yang selanjutnya yaitu mengembun. Nah, mengembun adalah peristiwa perubahan wujud benda dari benda gas menjadi benda cair. Mengembun terjadi akibat benda melepaskan energi panas yang disebut kalor sehingga benda gas berubah menjadi cair. Gas menjadi cair. Nah, contoh mengembun dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita memasukkan es batu ke dalam gelas, bagian luar gelas akan mengeluarkan bintik-bintik air. Nah, ini yang disebut dengan mengembun pada es batu. Kemudian yang kedua, titik air atau embun akan memburamkan kaca mobil saat hujan. Nah, biasanya kalau habis hujan, kita masuk ke dalam mobil, maka biasanya kaca mobil tersebut akan buram. Kita bisa nulis-nulis segala macam. Nah, ini disebabkan oleh proses pengembunan. Yang ketiga yaitu rumput akan menjadi basah pada pagi hari. Betul banget, tapi tidak semua tempat bisa mengalami proses mengembun. Kalau di sini bilang rumput akan menjadi basah pada pagi hari, tergantung. Kalau tempatnya panas, daerahnya kawasannya panas, maka dia embun yang keluar tidak terlalu kelihatan. Tapi kalau tempatnya memang dingin seperti di puncak, ketika mengembun itu akan sangat kelihatan, daun-daunnya langsung pada basah semua ya. Semakin banyak polusinya suatu tempat, maka semakin sedikit embun yang keluar ketika pagi hari. Lanjut. Yang berikutnya yaitu menyublim. Apa itu menyublim? Menyublim adalah peristiwa perubahan wujud benda dari benda padat menjadi benda gas. Nah, menyublim terjadi akibat benda menerima energi panas atau kalor sehingga benda padat berubah menjadi gas. Nah, contoh menyublim yang pertama yaitu kapur barus atau kamper yang disimpan dalam lemari, lama-kelamaan akan habis dan lemari pun menjadi harum. Ini contoh kapur barus. Atau kalau kamu bingung itu pewangi kamar mandi yang warna-warni, yang bulat maupun yang digantung itu
Dia mengalami proses menyublim dari benda padat menjadi gas. Nah, lama-kelamaan mereka akan habis. Dan caranya mereka mengeluarkan wangi harum di kamar mandi atau di lemari. Yang kedua, perubahan dry ice atau es kering yang merupakan karbon dioksida padat yang jika diletakkan di tempat terbuka akan mengeluarkan asap-asap karbon dioksida yang berbentuk gas. Jadi es kering ini namanya es kering, dia terbentuk dari karbon dioksida. Apakah dia sama dengan es batu? Enggak sama. Nah, dia biasanya digunakan untuk acara-acara event-event kalau pentas-pentas gitu. Atau Miss Yu suka bilangnya itu namanya biang es. Nah, dia biasanya digunakan kalau kamu lihat di acara panggung-panggung ada asap-asap, dia pakai ini dengan bantuan dari kipas angin untuk biar lebih banyak lagi asap-asapnya. Oke, yang berikutnya yaitu mengkristal atau menghablur. Nah, mengkristal atau menghablur adalah peristiwa perubahan wujud benda dari benda gas menjadi benda padat. Mengkristal terjadi akibat benda melepas energi panas atau kalor sehingga benda gas berubah menjadi padat. Contoh dari mengkristal atau menghablur, yang pertama, berubahnya uap menjadi butiran es di dalam freezer. Nih, kita lihat. Biasanya di kulkas yang ada suka keluar es batu kecil-kecil gini, atau di kulkas buat es krim biasanya suka keluar nih kayak gini-gini, bongkah-bongkahan es gini, dia akan keluar sendiri. Dari mana? Dari proses uapnya menjadi butiran es. Yang kedua yaitu terbentuknya salju. Karena udaranya rendah atau sangat dingin, maka udara yang turun akan berubah menjadi kristal-kristal kecil-kecil. Nah, makanya disebutnya adalah terbentuknya salju. Yang terakhir yaitu pada lubang knalpot terdapat kotoran hitam yang disebabkan oleh gas karbon dioksida yang berubah wujud menjadi padat. Jadi kalau kamu lihat kayaknya di jalanan kalau asap knalpot tuh asap aja gitu kan, udara saja, uap saja. Ternyata kalau kita sentuh knalpotnya, tapi kalau lagi udah nggak panas ya, kita sentuh, ternyata dia ada yang berwarna hitam. Nah, itu gasnya berubah menjadi bentuk yang padat. Ini Miss Yus bikin lebih gampangnya. Jadi kalau yang warna merah itu yang menyerap kalor, yang warna biru yang melepaskan kalor. Ada yang menyerap kalor, ada mencair, menguap, dan menyublim. Sementara ada yang melepaskan kalor, itu ada membeku, mengembun, dan mengkristal. Kesimpulan belajar kita hari ini, yang pertama, ternyata ada 6 perubahan wujud benda yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja? Ada membeku, mencair, menguap, mengembun, mengkristal, dan menyublim. Nah, dari ke-6 perubahan wujud benda ini, ada benda yang menyerap kalor dan ada juga benda yang melepaskan kalor. Tugasnya hari ini yaitu tematik 3C, subtema 3, halaman 103 dan 110. Nah, say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman semua. Tetap semangat belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.